Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia serta rahmatnya sehingga kita pada kesempatan yang mulia ini dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala macam jual beli, tinggalkanlah segala macam aktivitas-aktivitas duniawi. Itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Kemudian khatib dari mimbar yang mulia ini mengingatkan kepada dirinya pribadi secara khusus dan juga kepada jamaah secara umum agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya pada segala sesuatu terdapat masa-masa kesungguhan, dan di setiap masa-masa kesungguhan tersebut terdapat masa-masa kejenuhan, kebosanan, kemalasan. Fa in kana sahibuhu saddada wa qaraba fa arjuhu. Kalau seandainya pelakunya senantiasa di atas keistiqomahan dan mendekat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arjuhu, maka aku berharap kepadanya. Ahlul ilmi mengatakan orang tersebut senantiasa berada dalam keistiqomahan, dia di dalam pertengahan, posisinya pertengahan. Jikalau dia pada keadaan yang bersemangat dalam masa kesungguhannya, dia tidak berlebih-lebihan di dalam kesungguhannya. Dan ketika datang rasa jenuh, maka dia tidak berlebih-lebihan dalam kemalasannya. Maka orang seperti ini, kata Nabi SAW, fa'arjuh, maka aku berharap kebaikan baginya, aku berharap keberuntungan baginya. Kenapa? Li'anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Karena perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang senantiasa konsisten, terus menerus dilakukan, meskipun itu hanyalah sedikit. Wa inqalla, meskipun itu hanyalah sedikit. Fa in kana sahibuhu saddada wa qaraba fa arjuh, maka kata Nabi SAW, aku berharap kebaikan baginya. Adapun ketika dia di dalam masa fatrah tersebut, dia berlemah-lemahan, dia berlemah-lemahan. Wa in usyira ilaihi bil asabi'
fala ta'udduh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau sebaliknya, ketika dia bersemangat dalam melaksanakan ibadah, dia bersemangat di dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya karena ingin ditunjuk dengan jari jemari, fala ta'udduhu, maka janganlah kalian anggap orang ini. Ahlul ilmi mengatakan karena orang ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah tersebut, bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya karena ingin riya, karena ingin dipuji oleh manusia, fala ta'udduhu, maka janganlah kalian menganggap dia sebagai orang yang baik. Dan di riwayat yang lain dikatakan dalam riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, faman kana fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Dan barang siapa yang di masa-masa kelesuannya condong kepada sunnahku, maka dia telah mendapatkan hidayah. Dan barang siapa yang condong terhadap selainnya, maka dia telah binasa. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, beliau meriwayatkan, faman kanat fatratuhu ila bid'ah faqad halak. Barang siapa yang di masa kejenuhannya, di masa kebosanannya, dia condong kepada kebid'ahan, dia condong kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah binasa. Kita lihat ya, sebagian manusia dahulu dia menuntut ilmu, kemudian tiba-tiba datang rasa futur, menghampirinya rasa futur, kemudian dia tinggalkan ilmunya tersebut, kemudian dia condong kepada kemaksiatan, condong kepada kebid'ahan, maka kata Nabi SAW, maka dia dekat dengan kebinasaan. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati karahatas sa'amati alaina. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memilah dan memilih hari-hari tertentu untuk menasihati kami. Beliau khawatir kita bosan. Dan hal serupa juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seperti yang dinukilkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitab Adabul Mujalasah wa Hamdul Lisan. Beliau mengatakan, inna hadhil quluba tamallu kama tamallul abdan fabtaghu laha taraifal hikmah. Sesungguhnya hati-hati manusia ini akan merasa jenuh, sebagaimana badan-badan manusia kadang-kadang dia merasa lemas. Maka pelajarilah hikmah-hikmah, maka pelajarilah adab-adab agar kembali semangat tersebut. Maka berikut ini adalah cara-cara agar kita keluar daripada kelesuan, keluar daripada kebosanan, kita bangkit daripada keterpurukan. Tentunya ini bukan menunjukkan pembatasan, tapi hanya sebagian saja. Yang pertama adalah hendaknya kita merendahkan diri dan kembali kepada Allah, menundukkan dan merendahkan diri serta kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak diragukan lagi, tidak dipungkiri lagi bahwasannya dosa-dosa yang kita kerjakan tersebut membuat diri kita menjadi malas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, agar Allah subhanahu wa ta'ala merasakan kepada mereka akibat dampak perbuatan buruk mereka, agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu dalam tafsirnya. Maka kita meyakini kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa membaca kitab-kitab kita. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala,
kita tidak akan dapat melangkahkan kaki-kaki kita menuju majlis-majlis ilmu. Maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kita, merendahkan diri kita. Seseorang janganlah hanya bertumpu pada kemampuannya, kecemerlangan hafalannya, pemahamannya, dan lain sebagainya, kekuatan dirinya, tapi dia bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia jujur kepada Allah, dan barang siapa yang jujur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan kejujurannya. Apa buah daripada kejujuran tersebut? Allah Subhanahu wa taala sayulhimuhut taufiqa wassadat. Allah Subhanahu wa taala akan mengilhamkan bagi dia taufik. Pertolongan-pertolongan Allah silih berganti. Sangat gampang Allah Subhanahu wa taala menolong dia, memudahkan dia dalam jalan dia menuntut ilmu. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kita melihat, ya, kita melihat bagaimana para salaf kita, para salaf kita rahimahumullah, mereka bergaul dengan orang-orang yang terbaik. Mereka mencari teman-teman yang terbaik, lingkungan yang terbaik, yang mereka ambisius dalam menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaklah seseorang memperhatikan siapakah temannya. Hendaklah dia memperhatikan siapakah temannya, karena teman tersebut akan berpengaruh. Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala wa matta'ahu bi tulis sihha wal afiyah, beliau mengatakan dalam kitab beliau Khulasatu Ta'zimil Ilm, la yahsun bi maqasidil ula illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu. Orang yang memiliki cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi, tidak akan bisa dia dapatkan kecuali dia mencari teman yang soleh, teman yang baik yang menolongnya. Fa innal khalila li khalilihi athara, karena sesungguhnya teman itu memiliki pengaruh, ya, teman akan mempengaruhi temannya. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, beliau mengatakan, inna lil jalisi alal jalis bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal bimujarradin nazar ilaihi. Pengaruh buruk seorang teman itu bukan hanya dengan perkataan dan perbuatan, bahkan cukup dengan dia melihat temannya. Dia melihat temannya malas, maka dia menjadi malas. Dia melihat temannya baik, maka dia menjadi baik. Maka seorang ulama yang bernama Ibnu Mani' rahimahullah, beliau menasihatkan kepada para penuntut ilmu secara khusus. Beliau memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat di dalam kitab beliau Irsyadut Tullab. Beliau mengatakan, fal yahdar kullal hadar min mukhalatatis sufaha. Adalah dia berhati-hati, waspada dari berteman dengan orang-orang yang kurang akalnya. Wa ahlil mujun, dan orang-orang yang suka melawak. Wal waqahah, orang-orang yang kurang adab dan etika. Wa sayyi'is sum'ah, dan orang-orang yang memiliki perangai yang buruk. Wal aghbiya wal bulada, orang-orang yang dungu dan orang-orang yang keras kepala. Fa inna mukhalatata haula sababul hirman wa syaqawatil insan, karena berteman dengan mereka hanya menyebabkan kita terhalang dari berbagai macam kebaikan dan seseorang akan menjadi sengsara. Maka sungguh beruntung seorang talibul ilm apabila dia mendapatkan teman
yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yang memiliki himmah, yang memiliki ambisius yang sangat tinggi, dan dia memiliki akidah yang benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh, dan dia jujur dalam ilmunya, memiliki akhlak yang mulia, dan dia mengamalkan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal aliyyal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian cara yang ketiga adalah seseorang hendaknya membaca sejarah dan biografi para ulama-ulama kita yang menjadi panutan kita radhiyallahu taala anhum, para ulama salaf, wa rahimahumullahu taala jami'an. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat suatu bab dalam kitabnya Babul Khuruj fi Talabil Ilm. Faqad kharaja Jabir bin Abdullah ila Abdullah bin Unais fi haditsin wahidin. Bab seseorang mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau telah mengadakan perjalanan yang jauh menuju Syam, pergi menuju Abdullah bin Unais dalam rangka mengambil satu hadis. Beliau mengatakan, hadisun balagani angka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khasyitu an amuta walam asma'. Aku mendengar engkau mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum aku ketahui, maka aku khawatir aku mati dan belum mendengar hadis tersebut. Dan sahabat yang lainnya, Abu Ayyub Al-Ansari, beliau pergi menuju Mesir, menuju seorang sahabat, ya, menuju seorang sahabat mencari satu hadis. Bagaimana Sa'id Ibn al-Musayyab, bagaimana Abul Aliyah, bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, bagaimana Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi, dan semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan bahkan di antara mereka ada yang sampai dalam keadaan yang sangat genting, keadaan yang sangat membahayakan, hampir mati, sehingga di antara mereka ada yang meminum daripada air seninya, dan di antara mereka saking dahaganya sehingga dia mengeluarkan dari air seninya itu darah, berdarah-darah mereka dalam menuntut ilmu. Kita lihat bagaimana kegigihan dan kesungguhan para ulama dengan ilmu-ilmu yang mereka pelajari, memanfaatkan waktu malam mereka dengan mudzakarah ilmu, memanfaatkan waktu mereka untuk mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kisah-kisah ini sudah cukup menjadi cambuk hati bagi kita semuanya, agar kita semuanya bersemangat, senantiasa bersemangat, kita bangkit daripada keterpurukan kita bangkit ya daripada kemalasan kita. Kenapa? Karena menuntut ilmu merupakan jihad fisabilillah. Bukan hanya jihad ya dengan peperangan, tapi jihad fisabilillah itu bisa dilakukan dengan menuntut ilmu. Maka jihad fisabilillah di jalan Allah membutuhkan ekstra kesabaran. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Dan kami akan uji kalian sehingga kita mengetahui manakah orang-orang yang bermujahadah,
orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya bagi kita semua, sehingga kita bisa mengikuti langkah-langkah para ulama salaf kita rahimahumullahu ta'ala dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Ala wasallu ibadallah ala sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa fiqhum lima tuhibbu wa tarda wa fiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.